Pernah kebayang nggak sih kalau ada semacam peta jalan yang super jelas buat kita menuju surga? Nah, hari ini kita bakal bedah jawabannya langsung dari sebuah dialog yang luar biasa banget antara Nabi Muhammad SAW dan salah satu sahabatnya, Mu'ad bin Jabal. Percaya deh, ini bukan cuma hadis biasa. Ini tuh bener-bener kayak roadmap yang lengkap. Nah, semuanya itu berawal dari sini. Dari satu pertanyaan yang, wah, ini fundamental banget, penting banget. Bahkan mungkin ini adalah pertanyaan yang ada di dalam hati kita semua kan? Ini bukan cuma sekedar nanya, tapi sebuah permohonan yang tulus buat dapetin peta jalan yang paling gamblang. Dan coba deh kita perhatikan jawaban Nabi Muhammad SAW. Beliau tuh langsung mengakui, wah ini pertanyaan besar. Tapi di saat yang sama, beliau langsung ngasih harapan. Beliau bilang, intinya, kamu nanya soal hal yang besar, tapi tenang, ini bisa jadi mudah kok buat siapapun yang Allah kasih kemudahan. Keren banget kan? Langsung ditenangin. Oke, jadi mulainya dari mana nih? Nah, Nabi SAW memulainya dari bagian yang paling dasar, fondasinya. Ya iyalah kan, kita nggak bisa bangun apa-apa kalau pilar-pilarnya nggak kokoh dulu. Ini logis banget. Dan pilar-pilarnya itu, ya, inilah yang kita kenal sebagai rukun Islam. Yang menarik, Nabi SAW memulainya dari tauhid, menyembah Allah semata, karena itu core-nya, intinya dari semua ini. Baru deh setelah itu, sholat, zakat, puasa, dan haji. Anggap aja ini kayak paket starter pack yang wajib, yang nggak bisa ditawar-tawar lagi dalam perjalanan spiritual kita. Tapi perjalanannya nggak berhenti di fondasi aja loh. Setelah pilar-pilarnya kuat, Nabi SAW nunjukin apa yang disebut pintu-pintu kebaikan. Nah ini bisa kita anggap kayak boosternya atau jalur cepatnya gitu buat mempercepat perjalanan spiritual kita. Metafora pertama yang dipakai itu, wah kuat banget. Puasa, kata Nabi SAW itu adalah junnah, yang artinya perisai. Dan ini nggak cuma ngomongin puasa Ramadan ya, tapi puasa secara umum. Puasa itu jadi semacam pelindung gitu, yang ngejaga kita dari perbuatan dosa di dunia, sekaligus jadi tameng dari api neraka di akhirat nanti. Pintu kedua, analoginya nggak kalah keren. Coba bayangin, sedekah itu diibaratkan kayak air, dan dosa-dosa kita itu kayak api. Jadi sedekah itu bisa memadamkan api dosa. Kebayangkan visualnya? Jelas banget gimana dahsyatnya kekuatan memberi buat menghapus kesalahan-kesalahan kita. Lanjut, pintu kebaikan yang ketiga ini sifatnya lebih personal, lebih intim. Terjadinya itu di tengah keheningan malam, sholat di tengah malam, atau tahajud. Ini waktu yang super spesial loh. Saat semua orang lagi tidur, kita justru bangun buat ngobrol sama Sang Pencipta. Momen kayak gini, wah dekat banget rasanya. Dan nilainya itu nggak terkira. Oke, jadi kita udah bahas fondasinya, udah bahas juga pintu-pintu kebaikannya. Nah, sekarang Nabi SAW ngasih kita sebuah analogi yang keren banget buat lihat gambaran besarnya. Coba deh bayangin, semua ajaran ini tuh kayak satu struktur bangunan yang utuh. Strukturnya tuh digambarkan begini, kepalanya atau bisa dibilang pondasi utamanya adalah Islam itu sendiri, sikap pasrah dan tunduk sepenuhnya pada Allah. Terus, tiang utamanya yang bikin semuanya berdiri tegak itu adalah sholat, dan bagian puncaknya, amalan tertingginya adalah jihad atau perjuangan di jalan Allah. Nah, setelah semuanya dijelasin, mulai dari fondasi, boosternya, sampai struktur bangunannya, dialog ini sampai ke bagian klimaksnya. Nabi mau ngasih tahu satu hal lagi. Satu hal yang ternyata jadi kayak kunci utamanya, sesuatu yang mengendalikan semua yang udah kita bahas tadi. Jadi, pertanyaannya sekarang, setelah semua amalan tadi, apa sih satu hal yang jadi pengendali itu semua? Kunci yang bisa ngejaga semuanya biar tetap utuh dan berharga? Dan jawabannya, ternyata bukan amalan yang ribet atau susah. Dengan satu gerakan simbolis yang dalam banget, Nabi SAW memegang lidah beliau sendiri, terus bilang ke Mu'ad, tahanlah ini. Ya, benar. Kunci dari semuanya ternyata adalah lisan kita. Reaksi Mu'adz waktu itu mungkin sama kayak reaksi kita sekarang. Dia kaget, terus nanya, wahai Nabi Allah, emangnya kita bakal dimintai tanggung jawab ya atas apa yang kita omongin? Pertanyaan ini nunjukin banget betapa seringnya kita ya nganggep remeh kekuatan dari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Nah, pertanyaan Mu'adz yang penuh kaget itu dijawab sama Nabi SAW dengan sebuah peringatan terakhir yang jujur, ini tajam banget. Ini tentang konsekuensi paling akhir, paling puncak dari lisan kita. Jawaban Nabi SAW itu tegas banget. Beliau pakai ungkapan, semoga ibumu kehilanganmu. Jangan salah paham, ini bukan doa jelek ya. Ini tuh gaya bahasa Arab buat nunjukin sesuatu yang super penting. Intinya kayak bilang, Mu'ad dengerin ini baik-baik.
Karena ternyata yang paling banyak ngejerumusin orang ke neraka itu bukan lain, adalah hasil dari panen lisan mereka sendiri. Nah, inilah inti dari peringatan tadi. Metafora panen dari lisan. Coba deh kita pikirin kayak gini. Setiap kata yang kita ucapin itu kayak benih yang kita tanam. Kalau benihnya baik, ya panennya bakal baik. Tapi kalau benihnya buruk, ya udah kita tahu hasilnya. Ujung-ujungnya kita bakal menuai persis apa yang kita tanam lewat lidah kita. Para ulama udah merinci nih, apa aja contoh panen buruk itu. Ya hal-hal yang kita udah tahu lah. Gibah, fitnah, bohong, sumpah palsu. Tapi yang penting banget buat kita di zaman sekarang, ini tuh nggak cuma berlaku buat omongan. Ini berlaku juga buat apa yang kita ketik. Postingan kita, komentar kita di media sosial, itu semua adalah cerminan dari lisan kita di era digital. Dan kita tutup penelusuran kita kali ini di sini dengan satu frasa yang paling ngena dari semua dialog ini. Hasil panen lisan mereka. Ini jadi pengingat buat kita selamanya, bahwa di balik semua amalan-amalan besar yang kita kerjakan, ada satu pengendali utama yang sering banget kita lupain. Sebuah kekuatan dahsyat yang tersembunyi, persis di ujung lidah kita.